bertanya-tanya, kalau AI ya itu mungkin harus ada komputer, harus ada handphone ya. Tapi karena ini biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melaksanakannya tanpa komputer atau yang disebut dengan unplugged ya. Jadi hari ini sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Sok. Coding dan kecerdasan artifisial itu yang sering kita lakukan di rumah pada tahap-tahapnya ya. Menurut kalian, apa coba ketika kalian melaksanakan kegiatan di rumah yang ada tahap-tahapnya itu apa? Melakukan apa? Kalian sering membantu orang tua di rumah? Sering. Apa yang kalian lakukan? Cuci baju ya, terus cuci piring. Nah, aku mau tanya, kira-kira langkah-langkah mencuci piring itu seperti apa? Hah? Sok, kamu ya, langkah-langkahnya yang pertama apa dulu? Hah? Membilas piring-piring kotor, terus mencuci pakai sabun, terus dibilas ya, bagus. Tepuk tangan. Mungkin kalau langkah-langkah itu ya dari mulai awalnya supaya pekerjaan kita itu lebih mudah. Berarti harus apa dulu? Berarti harus mengumpulkan dulu si piring-piring kotornya ya, langsung dibawa ke kamar mandi ya, atau ke tempat air ya. Terus habis itu menyiapkan sabunnya, terus dibilas dulu. Sebelum pakai sabun dibilas dulu, setelah itu baru pakai sabun, dibilas lagi, baru ditata di tempatnya masing-masing. Itu adalah tahapan-tahapan, itu juga bisa disebut dengan coding atau kecerdasan artifisial, tapi tanpa komputer, yang disebut dengan unplugged. Unplugged itu coding tanpa komputer ya. Ibu akan menayangkan dulu video. Ya, sekarang kita akan melihat video ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Ini kamu dulu sayang, udah pagi nih. Ayo siap-siap. Iya. Jangan rebutan kamar mandi. Kalau nggak hasilnya, Yes, Ubi menang. ya udah, kamu di kamar mandi belakang aja ya. Ayo sayang. Anak-anak sekarang udah
masalahnya di mana? Apa? Lupa taruh buku, terus lupa taruh tas, terus ya akhirnya yang jadi masalah itu kesiangan. Kira-kira supaya kita atau yang di video ini tidak kesiangan, kira-kira harus seperti apa? Menyimpan tas pada tempatnya, terus menyimpan buku pada tempatnya. Ya itu kalau kita pulang sekolah itu harus tahu langkah-langkahnya supaya ketika kita mau berangkat sekolah itu tidak ada masalah. Ada masalah seperti tadi, pas mau berangkat, pas bangun tidur lupa simpan tas, lupa simpan sepatu, lupa simpan buku di mana, ya itu adalah masalah. Ya. Jadi yang harus kita lakukan itu menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan cara menyimpan barang-barang sesuai dengan tempatnya. Ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa Najma? Sakit ya? Najma cepat. Nah, itu coding dan kecerdasan artifisial itu bisa menyelesaikan masalah kehidupan kita sehari-hari. Contoh ya, kalau kita menanam nasi zaman dulu itu mungkin harus apa? Nyari dulu apa namanya? Kayu bakar ya. Terus disimpan dulu di dapur, terus kita harus apa? Nyari apinya ya, baru kita bisa menanam nasi. Nasinya dicuci dulu. Memang kalau kita memakai teknologi juga harus dicuci dulu ya. Tapi itu lebih ribet karena sekarang itu teknologi udah bagus. Sekarang sudah ada apa? Kompor. Terus yang paling bagus sekarang, yang paling teknologinya sudah canggih itu apa? Magicom ya, sekarang sudah ada Magicom ya, itu yang mesin cuci juga itu sudah teknologi bagus itu, tapi untuk mencuci baju ya, bukan untuk mencuci beras ya, adek. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan supaya kalian tidak bingung apa sih itu coding dan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari ya, dan tujuannya juga apa. Ini berpikir komputasional, berarti berpikir seperti komputer. Ya. Kenapa harus seperti komputer? Karena komputer itu lebih praktis, ya. Tidak seperti kita. Komputer itu kalau kita suruh begitu pasti begitu. Ya. Kalau kita ketik A pasti keluarnya A, ketik B langsung B. Ya. Tidak ribet. Kalau kita disuruh pangkawarungkeunnya nih, kamana heula, main bola heula, jajan heula, gitu kan. Nah, kita itu hidup itu harus berpikir komputasional supaya kita sukses dengan jalan yang mudah. Ya. Tujuan pembelajaran berpikir komputasional itu kelihatan nggak nih sebelah sana? Nah, ada memahami dekomposisi, mengidentifikasi pola, dan menerapkan algoritma. Nah, algoritma ini juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dekomposisi juga ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya, untuk membagi masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil seperti tadi. Kalian mau disuruh ke warung langsung berangkat, kan itu lebih mudah ya daripada kalian harus main dulu, harus main bola dulu, harus kalian jajan dulu. Itu kan lebih mudah, kalian langsung berangkat ya. Ini juga mengidentifikasi pola supaya kalian itu lebih memahami daripada kita harus memakai kata-kata, kita pakai
pakai pola saja. Kalau kita mau belok kanan, kita tinggal arahkan tanda panah ke kanan. Itu kan lebih praktis ya. Terus menerapkan algoritma itu menciptakan langkah-langkah seperti tadi ya. Kalau kalian mau mencuci piring ya, disatukan dulu piring-piring yang kotornya. Itu langkah-langkah. Pengantar berpikir komputasional memperkenalkan konsep berpikir komputasional seperti tadi ya kata Ibu. Itu lebih praktis kalau berpikirnya komputasional. Nah, ini adalah 4 cara coding atau kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lakukan. Komposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Ya. Kalian bisa dibaca saja tadi sebagian kecil sudah Ibu terangkan apa itu dekomposisi, abstraksi, pola, dan algoritma. Ini itu keempat-empatnya bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Memecahkan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil tadi seperti ya. Kalau kita mau berangkat sekolah ya, lebih mudah kalau awalnya kita menyimpan buku di tempatnya. Menyimpan tas di tempatnya itu akan lebih praktis. Langsung bawa berangkat ya. Nah, ini bedanya. Manusia memiliki kreativitas sedangkan komputer unggul dalam kecepatan. Ya, kreativitas berarti seperti tadi. Manusia kalau kalian itu selalu berpikir yang enaknya mau apa dulu gitu ya. Padahal ada yang lebih praktis. Harus langkah-langkahnya itu ada yang lebih cepat. Ya. Kalian disuruh ke warung sama ibu kemana dulu. Itu kreatif, sebetulnya kreatif ya. Jadi tidak sesuai dengan perintah. Kalau berpikir komputasional kan itu sesuai dengan perintah. Berpikir komputasional sangat membantu siswa dalam memecahkan masalah sehari-hari. Ya, ini sudah pasti ya. Kalau berpikir komputasional berarti kalian setiap hari itu sebetulnya sudah berpikir komputasional ya. Tapi mungkin kalian tidak sadar apa yang lakukan. Langkah-langkah kalian dari rumah ke sekolah itu sudah berpikir komputasional. Kalau daripada saya harus naik jalan kaki contohnya, sekarang sudah ada motor. Teknologi sudah berpikir komputasional. Aktivitas unplug untuk berpikir komputasional. Nah, unplug itu berarti tanpa komputer, berpikir komputasional tanpa komputer. Ya, jadi seperti banyak tadi ya yang kita bicarakan kehidupan kita sehari-hari di rumah itu sebetulnya sudah berpikir komputasional, ya, tapi tanpa komputer. Kalau pakai HP itu berarti sudah pakai komputer ya. Pakai HP juga, soalnya sekarang di HP itu sudah lengkap ya. Visualisasi proses algoritmik yang memahami langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, ini langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika kalian harus menyelesaikan suatu masalah atau menyelesaikan suatu tugas dari sekolah contohnya. Nanti kalian kalau sekolah harus memakai pakaian adat contohnya. Ya, langkah-langkahnya apa? Berarti kalian harus mencari dulu pakaian adatnya. Ya, mencari pakaiannya baik itu pinjam ataupun sewa ya. Contoh soal berpikir komputasional membantu siswa memahami
sehari-harinya itu bisa diintegrasikan atau dikaitkan dengan coding atau kecerdasan artifisial. Kalian bingung tidak kecerdasan artifisial itu apa? Tahu nggak? Enggak. Nah itu kecerdasan artifisial itu adalah sama dengan AI. Cuma AI itu bahasa Inggris, kalau kecerdasan artifisial itu bahasa Indonesia. Jadi kalian semua aja nggak usah AI ya. Bilang aja KA kecerdasan artifisial. Kalau AI apa? Artificial Intelligence ya. AI ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya KA. Nah, setelah kalian melihat atau mendengarkan pemaparan Ibu, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Tahu? Ya, silakan. Cara menyelesaikan masalah dengan algoritma bagaimana? Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan algoritma? Di sini kan kalau algoritma itu menyusun langkah-langkah terperinci untuk menyelesaikan masalah secara sistematis ya. Ini berarti masalahnya di kehidupan kalian sehari-hari ya. Seperti kalau kalian supaya tidak kesiangan seperti yang tadi di video, berarti kalian langkah-langkahnya harus apa? Berarti bangunnya harus lebih pagi ya. Terus setelah bangun pagi ya biasa sholat ya, mandi, terus makan, terus mencari peralatan yang akan kalian bawa untuk ke sekolah. Yaitu langkah-langkahnya harus pasti supaya tidak kesiangan. Jangan dulu setelah sholat kalian lihat HP dulu, setelah makan lihat HP lagi. Nah itu berarti bukan langkah-langkah algoritma, karena itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Kalau seperti itu ya. Yang ngerti sampai sini? Ya berarti sekarang kalian bisa dibagi kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Sekarang kita sudah punya kelompok masing-masing ya, dan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD, kalian mengerjakan nanti Ibu bagikan dulu, baru nanti kalau sudah terbagi semua Ibu akan memberikan tata caranya, bagaimana cara pengerjaannya ya. Ini
di bawah, maju 2 langkah. Kalian bisa pakai tanda panah maju 2 gitu ya. Dan boleh dikerjakan. Itu cuma 2 ya. Nanti repot sendirinya. Stop gitu saja. Sudah ya, waktu yang Ibu kasih sudah habis. Berarti setelah kalian mengerjakan SKPD, kalian harus mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing ya. Bisa diwakili oleh satu kelompok boleh ya. Bisa kalau yang lainnya bisa nanti ya. Siapa kelompok mana yang mau maju? Kelompok mana yang mau maju? Ini ya, stop.
Suaranya saya dipraktekkan ya, berarti harus ada apa di sana? Tas sama tulis. Coba ambil tasnya. Kamu bacakan, ini yang praktekan. Sok, yuk, mari. Yang satu maju 2 langkah, Maju 2 langkah. Terus belok kanan. belok kanan. Jadi kamu belum berpikir komputasional. Ulang lagi. Kamu belum disuruh belok. Kalau sudah disuruh belok, baru belok ya. Sok. Yang satu maju 2 langkah, Tuh, 2. belok kanan. Terus 3 ambil alat tulis. ambil alat tulis. Terus Masukkan alat tulis. ini kan apa kegiatannya menyiapkan alat tulis untuk sekolah. Ditutup saja. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang sudah ke depan memaparkan hasil dari kerja kelompoknya ya. Kerja kelompok tadi itu sudah menunjukkan kalau kalian sudah tahu bagaimana cara berpikir komputasional. Ya, itu cara berpikir komputasional ya. Tugas LKPD yang kalian tulis itu sudah dipaparkan di depan dan kalian yang lain juga mengerjakan masing-masing ya. Jadi tadi ada pertanyaan juga bagaimana cara mempraktekannya. Tadi juga dipraktekkan seperti kalian menyuruh HP kalian untuk menelpon, menyuruh HP kalian untuk membuat pesan ya, menyampaikan pesan. Itu sama saja. Suruh jalan 2 langkah, jalan 2 langkah. Belok kanan, belok kanan. Ambil tempat pensil atau alat tulis, ambil alat tulis. Berarti itu seperti berpikir komputasional ya. Berpikir bahwa kalian menyuruh HP kalian untuk menelpon, kalian HP kalian menelpon. Perhatikan ya, kalaupun ini mata pelajaran pilihan atau mata pelajaran baru, tapi ini penting ya, jangan disepelekan ya, diperhatikan. Boleh LKPD-nya dikumpulkan, nanti untuk kelompok yang lain bisa ke depan di pertemuan berikutnya ya. Ini ya tadi. Nah ini Ibu akan bukan menjelaskan ya, ini cuma memberitahu saja tantangan dan ini proyek apa yang akan kalian lakukan ketika belajar coding ya. Itu menerapkan berpikir komputasional menggunakan keterampilan ya, seperti tadi disuruh jalan 2 langkah, belok kanan atau belok kiri ya. Terus kreativitas dalam coding. Kalau kreativitas berarti itu ada sesuatu yang kalian
kalian pikirkan untuk supaya masalah kalian lebih praktis, ya. Masalah cara menyelesaikan masalah lebih praktis. Terus kerja sama tim. Nah, itu sudah kalian lakukan tadi, kerja sama tim berdasarkan kelompok masing-masing. Kalian duduk di tempatnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan mengerjakan LKPD secara berkelompok, ya. Terima kasih ya untuk hari ini. Kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah belajar dengan ibu? Siapa yang bisa boleh dibacakan? Tadi kan ibu kasih lembaran refleksi. Boleh? Tunjuk tangan. Ya, boleh. Saya mengetahui cara Ya, dengan belajar ini, belajar coding dan kecerdasan artifisial, berpikir komputasional, itu kita bisa mengetahui cara bagaimana menyelesaikan masalah secara praktis, ya. Terus bagaimana berpikir komputasional bisa menyelesaikan masalah kita sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Ya, boleh. Bacakan boleh. dengan menggunakan langkah-langkah algoritma pola dekomposisi abstraksi. Ya, itu dengan 4 itu ya. 4 langkah, ada abstraksi, ada pola, ada dekomposisi dan algoritma. Ya, itu tadi refleksi kita ya. Berarti hari ini kita sudah dapat ilmu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Bagaimana cara menyelesaikan masalah berpikir komputasional untuk kehidupan sehari-hari, ya. Bagaimana supaya kita bangun tidak ke sekolah tidak kesiangan dengan bangun lebih subuh ya, ke pagi ya. Terus kita sudah menyiapkan alat